Ayo biar Tuhan yang menghitung sengsara kita, jangan kita, ya, kita hitung berkatnya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan lupakan kebaikannya. Seringkali kita lupa Tuhan punya kebaikan. Kenapa kita perlu dituntun Tuhan? Kita perlu karena jalan yang akan kita lewati ini banyak kesulitan. Tuhan siap untuk menggandeng kita, menggendong, menuntun kita. Katakan amin. Tuhan mau menuntun kita asal kita mendekat. Tuhan nggak pernah salah, nggak pernah bawa kita tersesat. Jalannya selalu benar. Amin. Orang itu ya, kalau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti buat mujizat. Katakan amin. Tugas kita adalah menghitung berkat-berkat Tuhan. Kok nggak dengar amin? Menghitung berkatnya, ya. Dan biarkan Tuhan yang menghitung sengsara kita. Jangan kita. Kalau kita hitung sengsara kita, stres nanti, depresi, bisa jadi penghuni rumah sakit jiwa, ya. Daud pernah berkata dalam Mazmur pasal 56 ayat 9. Bisa ditampilkan Mazmur 56 ayat 9. Dikatakan, sengsaraku Engkau yang menghitung, ya. Katakan, sengsaraku Tuhan Engkau besar. Engkau Tuhan yang menghitung, air mataku Kau tampung. Ditampung Tuhan dalam apa? Jangan biarkan kirbatnya Tuhan ini kering, ya. Kita basahi, kita penuhi dengan air mata kita. Dan saya yakin air mata kita diubah jadi permata, ya. Di akhir tahun ini kita basahi dengan ucapan syukur. Bukan air mata sedih, bukan air mata susah, tapi air mata, ya, karena kita merasa aduh terlalu baik. Pernah nggak sudah dikasih kado orang sampai nangis? Pernah nggak? Toto dapat mobil yang saudara tuh nggak pernah bayangkan mobil ini diberikan ke saudara, ya. Wah, terimanya masa biasa, bisa guguk-guguk, guguk-guguk. Maaf, di sini ada Pak Raja guguk, bukan? Ini bukan guguk-guguk itu, bukan, ya. Guguk-guguk bisa nangis tuh nggak bisa berhenti, bisa gitu, ya. Ayo penuhi. Saya ingat seorang wanita yang membasahi kaki Yesus dengan air mata di Injil. Dia basahi kaki Yesus, ya. Sebelum dia berikan narwastu, diurapi, dibasahi, dicuci kaki Yesus dengan air matanya, ya. Dan saya percaya ketika air mata kita tertumpah, Tuhan hatinya tergerak. Waktu berpapasan dengan rombongan janda Nain dan Yesus lihat janda ini menangis, hatinya tergerak. Dia sentuh usungan yang berisi mayat dari anak muda berusia 17 tahun, laki-laki, harapan dari si janda ini, ya, hilang. Ya, setelah dikubur, janda ini kehilangan semuanya karena dia harus mengembalikan hartanya kepada mertuanya. Karena jika tradisi waktu itu, seorang pria meninggal kaya diwariskan kepada anaknya, ya, bukan kepada istrinya. Dan kalau anak pewaris ini meninggal, tidak ada lagi anak, harus dikembalikan. Janda ini akan jadi orang yang sangat, ya, hopeless, tidak punya apa-apa. Yesus berkata, jangan nangis, ya. Janda ini mengalami mujizat. Anaknya yang sudah siap dikubur dibangkitkan. Hari ini Tuhan mau bangkitkan yang sudah mati dalam hidup saudara. Amin. Yesus melihat Maria nangis, Yesus ikut menangis, dan Lazarus dibangkitkan, ya. Saudaraku, hari ini ayo biar Tuhan yang menghitung sengsara kita, jangan kita, ya. Kita hitung berkatnya. Sepanjang tahun ini kita sudah diberkati. Amin.
Saudara-saudaraku, jadi ada satu ayat dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, bagus itu. Kalau di terjemahan kita, coba tampilkan di terjemahan kita, kata-katanya apa? Serahkanlah segala, terjemahan kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Terjemahan lain ditulis begini, saya tulis, pulangkanlah segala kesusahanmu, pulangkan kesusahanmu kepada Tuhan, ya, sebab ia peduli kepada kamu, ya, pulangkan. Jadi kalau susah datang langsung diapakan? Dipulangkan. Ayo mulai susah, mulai. Halo, amin. Penyakit datang segera diapakan? Dipulangkan. Ayo penyakit mulai. Ya, pulangkanlah kesusahanmu kepada Tuhan. Boleh susah cuma sebentar, sudah disuruh pulang, disangoni. Ayo mulai. Halo, amin. Boleh sakit langsung penyakitnya diapakan? Pulangkan. Ya, bukan pulangkan ke mertua loh ya, tapi pulangkan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, terjemahan ini hebat. Pulangkanlah, ucapkan ya, pulangkanlah kesusahanmu kepada Tuhan, sebab ia peduli kepadamu. Wah, kalau kita tahu ada yang peduli dengan kita, seharusnya kita tidak perlu khawatir. Ngapain khawatir? Ada Tuhan yang peduli kok. Ya, saudara-saudaraku, ayo hari ini kita bersyukur. Terima kasih, Tuhan baik buat kita semua. Amin. Itu dikatakan dalam Daud Mazmur ya, 103, pujilah Tuhan hai jiwaku. Tampilkan ayat 2 Mazmur 103. Jangan lupakan kebaikannya. Seringkali kita lupa Tuhan punya kebaikan, ya. Kita suka melupakan kebaikan orang, justru yang kita ingat kesalahan orang. Salah sedikit aja kebaikannya itu hilang semua. Karena nila setitik, apa katanya, rusak. Suaminya baik, salah dikit aja, kebaikan suaminya yang banyak itu udah nggak diingat, udah. Yang diingat salahnya terus. Ya, saudaraku, seringkali sama Tuhan kita nggak pernah ingat. Dikatakan ia mengampuni dosamu. 1, diampun. Ia menyembuhkan penyakitmu. Disembuhkan. Tahun ini berapa kali saudara opname? Berapa kali saudara sakit? Tuhan sembuhkan saudara. Dia menebus engkau dari liang kubur, mestinya udah mati, tebus Tuhan, bangkit. Ya, dia memakotai engkau dengan dimakotai kita ini oleh Tuhan kebaikannya, sukses, kaya, bisa beli mobil, beli rumah, itu mahkota kan, punya prestasi, jadi sarjana, prestasi, ya, dimahkotai. Dan yang kelima, ia memuaskan hasratmu. 5 ini, diampuni, katakan, disembuhkan, ditebus, dimahkotai, lalu apa? Dipuaskan. Jangan lupa, kata Mazmur 103. Ayo, di akhir penghujung ini kita mau datang mengucap syukur. Tuhan baik. Seperti satu orang kusta yang sudah disembuhkan, dia kembali mengucap syukur. Tuhan tanya, loh yang 9 mana tadi? Kan bukankah sembuh semua? Sakit 10, sembuh juga 10. Tuhan tuh sembuhkan kita semua hari ini, berkati kita semua. Tuhan gak pernah dipilih-pilih, yang ini dipilih, yang ini enggak. Ya, berkatnya sama buat kita. Tapi yang mengucap syukur 1, Tuhan itu tanya itu nelongso, sudah 9 mana? Tuhanku ngenes, masa lupa 9 ini? Ya, waduh sudah sembuh. Dulu masih miskin, waduh doa, jungkir balik, jengkang jengking, masih nggak punya duit, doa puasa terus. Ya sudah lumayan, mulai kaya, udah lupa sama Tuhan. Minggu kok gak ke gereja? Aduh Pak, sorry, saya tes drive Pak, baru beli mobil baru. Minggu depan kok gak ke gereja? Aduh Pak, saya baru beli villa, mau lihat
Ini ada orang renovasi, pasang gorden. Ya, minggu depan kenapa nggak datang? Saya keluar negeri Pak. Waduh, dulu nggak punya apa-apa. Haleluya, haleluya, haleluya. It's okay, haleluya. Ini manusia. Seorang istri komplain sama saya, Pak, suamiku Pak, dulu masih nggak punya, masih miskin, setiap hari pegang tangan Yesus. Yesus, aku pegang tanganmu. Yesus, pegang tanganku. Ya, pegang tangan Yesus, sudah kaya, semua dipegang-pegang. Cewek-cewek nggak jelas dipegang-pegang. Wah, nggak boleh Pak. Dulu perusahaan masih kecil Pak, kantor masih ya sempit. Saya istrinya dijadikan sekretaris. Sekarang kantornya besar, bertingkat, sekretarisnya dijadikan istri Pak. Wah, nggak bener nih Bapak, udah lupa. Ya, ayo saudara, jadilah satu orang kusta yang datang untuk bersyukur. Terima kasih. Dan waktu dia bersyukur, dia menerima kembali ya bagian-bagian tubuhnya yang hilang. Anggota tubuhnya orang kusta itu mungkin jarinya udah tinggal 3 ya. Kakinya terutama kalau kesandung batu nggak sakit, tapi jempolnya hilang. Orang kusta itu bisa coplok semua, lepas semua. Waktu dia kembali bersyukur ya, dia terima semua anggota tubuhnya yang hilang dikembalikan oleh Tuhan. Yakin Tuhan akan kembalikan yang hilang di tahun 2023. Tuhan kembalikan semuanya kalau kita bersyukur. Amin. Yang 9 sembuh tapi nggak lengkap, masih ada yang kurang. Tuhan janji saudara akan dipulihkan jadi utuh. Semua bilang utuh. Pak, ada ayatnya? Ada. Yakobus 1 ayat 4. Coba lihat. Engkau akan jadi utuh. Jadi yang hilang-hilang dikembalikan kan utuh, saudara. Percaya janji Tuhan? Ini akhir tahun ya, pegang janji Tuhan terus. Terima, tangkap profetik ini. Saudara akan menerima yang Tuhan janjikan buat kita. Percaya? Ya, kalau saudara percaya dapat, pasti dapat. Percaya sembuh, pasti sembuh. Percaya bisa, pasti bisa. Tepuk tangan saudara, amin. Bilang percaya dapat. Bilang 1, 2, 3. Percaya dapat, pasti dapat. Katakan percaya sembuh, pasti sembuh. Percaya bisa, pasti bisa. Kita hidup karena bukan karena melihat. Ada ayatnya. Hidup bukan karena tapi karena. Jadi mungkin kenyataannya tuh berbeda. Coba saya kasih contoh ya. Saudara lihat di luar tuh hujan. Lihat, air. Saudara dengar krotak, 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 krotak. Air hujan. Orang bilang hujan, tapi Tuhan bilang gini, di luar nggak hujan. Saudara percaya yang mana? Hah? Ya. Saya ulangi. Di luar hujan. Saudara lihat hujan itu. Saudara dengar hujan turun, tapi Tuhan bilang di luar nggak hujan. Saudara percaya yang mana? Berat loh. Percaya itu nggak gampang loh. Jangan, oh percaya, percaya. Percaya apa? Itu yang air terjun Niagara ya. Seorang akrobat ya. Wow, dia jalan melintasi air terjun Niagara. Pulang pergi. Wah, semua tepuk tangan. Hebat, hebat, hebat. Ya. Lalu ditanya sama sang akrobat, kalian percaya saya bisa jalan lagi dengan menggendong salah satu dari Anda? Saya akan menyeberang dengan selamat. Percaya? Semua teriak apa? Percaya. Siapa yang percaya? Angkat tangan. Lalu dia tunjuk. Ya, yang percaya sini, saya gendong. Enggak. Loh, tadi percaya. Yang ini percaya? Percaya. Sini. Enggak, jangan saya. Enggak ada yang mau. Berarti enggak kalau percaya kan mau. Namanya percaya. Tahu ada seorang anak kecil. Saya mau. Oh ya, sini. Semua kagum, semua kamera. Ya.
bukan lagi kepada sang akrobat tapi pada anak kecil. Wah hebat, semua deg-degan, digendong, lewat. Sampai, wah semua tepuk tangan. Anak ini diwawancara, kamu kok berani? Ya, kamu nggak takut jatuh tadi? Itu bahaya loh. Kenapa berani? Dia bilang, ya sang akrobat ini papa saya. Siapa yang yakin kita punya bapak yang ajaib, saudaraku? Kenapa sih nggak percaya? Dia hebat, amin. Wah, di sebelah kiri bilang semua bangkrut. Jatuh itu bangkrut kan, jatuh itu enak atau sakit? Loh, pernah jatuh? Nggak pernah? Masa nggak pernah jatuh? Pernah jatuh, sakit atau enak? Sakit. Nggak ada yang jatuh enak kecuali jatuh di kasur. Ya, kalau to itu sakit, kecuali to liong to atau to kasur, nggak sakit. Ya, kalau jatuh itu dikertawai orang. Kita anak Tuhan jatuh, pendeta jatuh, wah di luar orang tepuk tangan. Deloken, itu loh, pendeta itu loh, itu anak Tuhan. Nak gereja terus. Jadi berusaha jangan sampai jatuh. Kok nggak ada amin? Ya, kalau jatuh sakit, jatuh ditertawai orang nggak, belum tentu mau ngangkat kita. Orang ngangkat kita kalau dia udah kita udah mati, baru orang ngangkat kita. Kalau kita nggak sampai titik orang nggak mau ngangkat. Ya, saudara-saudara, 10.000 bilang rebah di sisi, semua bilang bangkrut, kanan bangkrut, Tuhan bangkrut. Tapi Tuhan bilang, kon nggak bangkrut, kamu nggak bangkrut, amin. Saudara percaya yang mana? 1.000 orang, 10.000 ngomong bangkrut, Tuhan bilang nggak bangkrut. Percaya siapa? Siapa yang percaya Tuhan? Tepuk tangan buat Tuhan, amin. Jadi di luar saudara lihat hujan, saudara dengar hujan, tapi Tuhan bilang nggak hujan. Saudara percaya mana? Loh, saudara percaya siapa? Sulit ya. Kita lebih percaya tukang bikin kursi daripada Tuhan, daripada percaya Tuhan. Buktinya, saudara dilihat kursi, langsung duduk atau diperiksa dulu? Ke gereja kursi kosong, masa saudara lihat dengke di bau tinggi, wis sereti nggak iki? Hah? Aku longgo ngeblak iki, jatuh aku, enggak kan? Langsung kan? Anda begitu percaya sama tukang bikin kursi, kenapa sama Tuhan nggak begitu? Ya, saudara naik pesawat, masuk kokpit, saudara akan langsung duduk di nomor yang sesuai dengan boarding pass Anda, ya kan? Betul? Masa masuk pesawat lalu belok kiri ke ruang kokpit? Pilot, saya pilih periksa SIM-nya. Saya rasanya nggak yakin Anda tuh bisa terbangkan. Saya kok khawatir nanti jatuh saya ini. Pernah gitu nggak? Percaya sama pilot kan? Tapi sama Tuhan kita nggak percaya loh. Hah? Tadi saudara pagi sudah gosok gigi? Yang diam kenapa? Lupa. Medeni ini bisa kotak-kotak ini. Ya, saudara tadi waktu sikat gigi ambil odol, ambil pasta gigi itu langsung dipakai atau diperiksa dulu? Ini cocok isinya porstek. Waduh, merotoli untukku. Gigi saya bisa lepas semua ini kalau ini porstek, pembersih keramik. Saudara begitu yakin kepada pemilik pabrik pasta gigi daripada percaya kepada Tuhan. Hari ini siapa yang percaya lihat mujizat? Ku percaya, amin. I believe Jesus. Gak gampang ngomong itu sing gampang. Percaya. Susah. Tapi ayo tahun depan kita lebih percaya kepada Tuhan. Dan siapa yang percaya? Dikatakan tadi, ku percaya. Apa tadi? Janjimu ajaib. Tuhan, aku percaya. Wis percaya tok ae. Sembuh pasti. Amin. Itu orang kuno itu memang imannya lebih hebat ya. Wah, kalau doa kesembuhan, doa kebaktian KKR itu nyanyinya lagu gini-gini. Percaya saja. Ya. Nah, ayo saudara, saya mau tutup. Tuhan siap untuk
menggandeng kita, menggendong, menuntun kita. Katakan amin. Tuhan mau nuntun, mau dituntun Tuhan. Caranya gimana? Ya. Caranya gimana? Mau dituntun Tuhan. Saya mau tuntun Timothy, anak saya. Mana? Sini. Anak saya. Ya, ini tutup tahun. Sini nak, sini Timothy. Ya. Saya mau nonton anak saya. Ya, ya. Coba Timothy, ya stop, berhenti di situ. Ya, ya. Saya mau tuntun. Coba tangannya mana nak? Tangannya. Ayo sini, tak gandeng sama papa, tak tuntun. Coba tangannya mana? Ayo, bisa saya tuntun dia. Ayo tak tuntun. Tapi dia di situ, bisa? Nggak bisa. Untuk dituntun Tuhan, kita mesti apa? Sini nak, tak tuntun. Nah, saya tuntun. Ini mulai cilik tak gendong ini, tak tuntun. Ya, saudara mau nyebrang jalan, nah anaknya dituntun, bisa? Kalau jauh, ditawarik, seweret. Dulu kecil saya seweret. Papa sakit tanganku, gak apa-apa wis menengoy. Bahaya ki, mobil banyak ini, banter-banter ini. Ya, saya seret, dia sakit nggak apa-apa. Yang penting apa? Selamat. Mau dituntun Tuhan? Thank you Timothy. Ya, saudara-saudaraku, Tuhan mau menuntun kita asal kita mendekat. Katakan apa? Mesti tidak. Ojo adu-adu ambil Tuhan. Tahun depan mesti lebih dekat. Ada nyanyian ya. Lebih dekat padamu. Apa? Itulah mohonanku. Lebih dekat padamu. Mau mendekat? Ayo, kalau saudara mau mendekat, Tuhan tuntun. Kenapa perlu dituntun Tuhan? Kenapa? Satu, karena kita ini orang asing di dunia ini orang asing. Orang asing perlu dituntun. Kalau penduduk lokal tidak perlu dituntun, sudah tahu jalannya. Sekarang kita kalau naik mobil cari alamat dituntun apa? GPS, tuntun. Terus kiri, kanan, ada pos satpam kiri, ada kuburan kanan. Terus, loh kok makin sempit ya? Terus, loh kok sawah ya? Motok, loh kuburan lagi. Ya, saudara-saudaraku, kuburan lagi. Wah, ketemu si manis jembatan Ancol lagi. Ya kan? Waduh, disesatkan oleh apa? Jadi orang bilang, lek ngerti loh, lah apa sih ndelok GPS? Ya, ya. Kadang-kadang anak-anak saya bilang, papa nih kok anti GPS? Enggak, saya enggak anti. Tapi saya tahu jalannya. Jadi untuk apa? Lihat ini. Kalau enggak tahu ya baru terpaksa lihat. Tuhan nggak pernah salah, nggak pernah bawa kita tersesat. Jalannya selalu benar, amin. Nggak mungkin kesasar, yakin? Kemarin saya di Bali ya, KKR itu Jumat tanggal 29 tuh macetnya luar biasa. Sampai masuk di YouTube kan, turis-turis itu ke airport jalan kaki, karena total macetnya. Jadi kita kebaktian itu setengah 8, orang-orang jam 8 pada WA saya, Pak gak bisa nyampe ini, macet total, gak bisa. Ya, hari ini di Bali, katanya heboh, apalagi Kute, gak boleh mobil masuk udah, jutaan orang katanya di pantai, seperti Las Vegas. Ada yang bilang sama saya, Pak Budi Sukandi, Pak kikoyok Las Vegas ini, Bali. Ya, nanti pesta kembang api. Dianukannya kembang apinya itu sampai 2024 kali. Duor, waduh, heboh. Ya, saudaraku, saya waktu itu Bu Lani dan timnya semua sudah ibu-ibu yang ikut jam 5 udah sampai hotel, sampai tempat gedung. Saya masih di hotel. Saya sembahyang berdoa. Karena saya kalau khotbah itu saya nggak mau banyak ngomong dulu. Ya nggak mau banyak ketemu orang supaya urapannya ini nggak kalong gitu loh. Dulu saya nggak ngerti salaman, ngomong, ngobrol, guyon, urapannya kurang. Memang betul itu. Saya dikasih tahu satu pendeta senior, khotbah, ojo kakek ngomong, masuk Oh iya, betul. Jangan banyak ketemu orang, doa. Setelah khotbah mau ngobrol silakan. Ya, saya seraku. Lalu saya dijemput orang Bali asli, sopirnya, drivernya namanya Pak Gede. Waduh, dia orang lokal, tahu kalau saya dijemput orang yang bukan orang Bali, mungkin saya nggak bisa khotbah, nggak nyampe. Dia tahu jalan tikus-tikus, ya. Jadi bisa nyampe. Kita orang asing. Daud
Tulis, coba baca Mazmur 119 ayat 19. Mazmur 119 ayat 19. 2, 3. Aku ini orang asing di dunia. Di dunia kita hanya mampir, hanya lewat, hanya sementara, tidak permanen, berkemah. Tuhan sediakan tempat kediaman abadi di sorga. Yang kedua, kenapa kita perlu dituntun Tuhan? Kita perlu karena jalan yang akan kita lewati ini banyak apa? Kesulitan. Sulit. Apalagi sukar. Jalan ini sukar. Ya. Dan banyak apa? THR. Saya tulis THR. Apa itu THR? Tantangan, halangan. THR bukan gaji ke-13. Ya, biasanya dapat apa? Hongli, dapat angpau. Ya, bukan, tapi banyak tantangan, halangan. Makin sulit keadaan dunia ini. Ya, di depan ini, waduh, nggak tahu. Saya nggak tahu ini benar atau hoak. 1000 nanti 03-nya dihilangi. Jadi 1 juta tinggal berapa? 1 juta nolnya 6 dihilangi 3. Jadi berapa? 1000. 1000 dikurangi 3. Jadi berapa? 1 rupiah. Cecing cetun. Tahun berapa itu? Bapak-bapak yang tahu ya, tahun 60-an ada di Indonesia. Peristiwa cecing jadi cetun, 1 rupiah cetun. Punya 1 miliar tinggal cetiau 1 juta. CM jadi cetiau. Waduh, gimana ini? Orang bisa panik kalau uang diketok, istilah gunting uang. Walaupun dengan alasan, sama nilainya, tapi orang juga panik, saudara. Ya. Apapun yang terjadi, Tuhan tuntun kita semua. Tuhan pegang tangan kita, amin. Ya, semoga itu hoak, semoga itu hoak. Ya, tapi banyak kan lihat di YouTube berita-berita itu. Ya, saya itu jangan terlalu banyak lihat YouTube, banyak baca firman. Saudara akan dikuatkan. Katakan amin. Yang ketiga, kenapa kita perlu dituntun? Karena itu yang membuat kita beda dengan yang lain. Semua katakan, membuat kita apa? Beda. Musa pernah berdoa, Tuhan, kalau Tuhan tidak mau menuntun kami nggak mau jalan. Kami mohon tuntunan Tuhan. Tuhan sempat ya istilahnya Tuhan tuh marah pada orang Israel gara-gara nyembah patung lembu emas di kaki gunung apa sih? Waktu Musa terima loh batu, mereka jingkrak-jingkrak nyembah patung lembu emas. Tuhan murka. Ya. Tuhan bilang udah jalan sendiri, tengah padang gurun, wes melaku dewe kon. Musa bilang Tuhan ampun jangan. Kalau Tuhan nggak mau jalan, wes coret namaku dari buku kehidupan. Wah, Musa mempertaruhkan keselamatannya. Seorang pemimpin itu perlu didoakan, saudara. Kok nggak ada amin? Pemimpin ini yang bertanggung, gembala, pemimpin dalam gereja, pemimpin negara ini, presiden harus didoakan. Jangan didemo terus, dikritik terus. Jangan, doakan. Berkat ini turunnya dari kepala. Berkat seperti embun, ya. Minyak urapan di kepala Harun turun ke janggut dan ke leher jubahnya. Ya. Kepala ini harus didukung, ditopang. Katakan amin. Ya, saudaraku. Nah, karena saya ingin ajak saudara lihat ya, orang itu ya, kalau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti buat mujizat. Katakan amin. Ya. Jadi saya ingin hari ini, ayo ditutup tahun ini kita mohon ya, Tuhan sertai. Kalau Tuhan nggak nyertai, kata Musa, sempat Tuhan bilang, wes malaikat aja yang jalan. Musa bilang nggak mau, malaikat juga nggak mau. Minta siapa? Tuhan sendiri. Coba Keluaran 33. Keluaran ini menulis tentang peristiwa Gunung Sinai. Ya, Keluaran 33 ayat yang ke-16. Ayo sama-sama ya. Keluaran 33:16. Ini sering kita nyanyi. Jika engkau tak bersamaku. Pemain musik, singer, song leader silakan naik. Kita akan tutup Keluaran 33 ayat yang ke-16.
Percaya Tuhan mau tuntun kita semua? Amin. Mulai ayat 15 dulu ya. Bagus, ayat 15. 2, 3. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami. Jadi Musa nggak mau jalan kalau nggak ada Tuhan. 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan. Sama-sama katakan, dari segala bangsa yang ada. Jadi yang membuat kita beda karena Tuhan nuntun kita. Katakan amin. Jadi sekali lagi, kenapa dituntun Tuhan? 1, kita orang apa tadi? Asing, foreigner di dunia. Kita nggak tahu jalan. Jadi perlu dituntun Tuhan. 2, jalan kita hadapi sulit, sukar, banyak apa tadi? Tantangan, halangan semakin banyak. Dan yang ketiga, ini yang membuat kita beda. Tuntunan Tuhan. Nah, kita sama orang yang nggak kenal Tuhan sama kan? Tinggalnya di dunia sama, kakinya nginjak bumi, betul? Nginjak tanah. Coba lihat, ada yang kakinya ngawang. Ini wong Kristen iki dalane ngawang ini. Di atas 5 cm dari tanah. Enggak kan? Sama kan? Nginjak kaki kan? Makannya sama. Kalau kita Indonesia makan apa? Nasi sama loh. Betul? Masa saya enak Tuhan, saya makan nasi campur besi. Ada? Kau nak sih makan nasi gombe besi. Sama nasi. Yang membuat beda itu Tuhan pasti tokonya anak Tuhan dengan tokonya yang bukan anak Tuhan pasti beda. Yakin itu? Amin. Maleakhi 3 ayat 18 berkata begini, aku membuat perbedaan antara orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah. Pasti beda. Kalau yang ke gereja dengan yang nggak ke gereja sama, saya milih nggak ke gereja hari ini. Sama kok. Untuk apa? Yang melayani dengan yang tidak melayani pasti beda. Kalau sama, saya milih nggak melayani hari ini. Kayak apa? Kesel-kesel. Ya. Orang yang memberi perpuluhan, maaf, dengan yang tidak memberi perpuluhan pasti beda. Kalau sama, kayak apa? Duitku tak kayak no perpuluhan. Untuk apa? Gitu. Ya. Orang yang hidup suci dengan hidupnya bejat pasti beda. Kalau sama, ya saya bejat aja. Enak kok bejat. Rusak-rusakan aja wis. Ya. Belakraan aja. Enak kok. Melampiaskan nafsu, hawa nafsu. Wah, nikmat. Tapi pasti dengan kalau kita hidup dalam kekudusan. Katakan amin. Coba baca Maleakhi 3 penutup ayat 17-18 ya. 17-18 Maleakhi. Jangan khawatir saya nggak khotbah ayat 10. Ayat 10 disenangi kan? Senang atau benci? Ayat 10 perpuluhan soalnya. Ayat 17 2-3 Maleakhi 3, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang apa? Melayani dia. Jadi melayani itu bukan sebagai hamba, melayani sebagai anak. Bedanya apa Pak? Kalau hamba melayani orientasinya upah. Wah, besok tanggal 1 rek bayaran. Itu hamba. Ya, kalau anak orientasinya warisan. Amin. Halo. Amin. Mau upah atau warisan? Warisan. Kalau anak dia nggak, wah besok bayaran, nggak ada. Dia bilang saya kerja, saya dapat warisan. Kalau hamba itu melayani untuk mendapatkan cinta, tapi anak melayani karena cinta. Amin. Beda. Yang satu ingin mendapat cinta, yang satu karena cinta. Jadi semoga kita melayani sebagai anak. Kita ubah tahun depan mindset kita. Aku ini anaknya Bapak di sorga. Aku mau melayani dia.
Halo, amin. Amin. Ayat 18 terakhir. Maka kamu akan melihat apa? Kembali Perbedaan. Malaikat 3:18, kamu akan melihat kembali apa? Perbedaan. Perbedaan antara Orang benar dan fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepada Allah. Oh, beda. Berdoa dan nggak berdoa beda nggak? Kalau sama, saya milih nggak berdoa kok. Saya milih nggak doa. Tapi karena beda, saya milih berdoa. Karena saya beda. Karena beda, saya milih hidup suci. Halo, amin. Amin. Karena beda, saya mau milih melayani dia, beribadah, memberi perpuluhan. Karena semuanya ada perbedaan.